Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini ialah dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Firman-Mu ya Tuhan menjadi dasar dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Firman-Mu menghibur kami, Firman-Mu menegur kami, Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu mengarahkan langkah-langkah kehidupan kami. Karenanya ketika Engkau menyediakan waktu yang indah bagi kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ada ungkapan syukur, sukacita dan kebahagiaan. Sambil bermohon kiranya Tuhan menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman, memberikan hikmat bagi kami, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami akan dimampukan oleh-Mu ya Tuhan, untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu, bahkan akan memampukan kami memberlakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami menyambut firman. Amin. Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu
dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita masih berjuang menjalani kehidupan yang dianugerahkan bagi Tuhan. Kita berjuang untuk supaya tetap sehat. Kita berjuang untuk supaya tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di hari Minggu. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dikala kita berada dalam situasi kehidupan yang sulit dan menyusahkan, akan sangat menyenangkan apabila ada orang yang peduli akan keberadaan kita. Apalagi bila orang tersebut adalah orang yang kita kenal dan kita yakini senantiasa mau peduli dan selalu siap memberikan pertolongan bagi siapa saja yang membutuhkan. Paling tidak dari sisi perhatiannya saja sudah memberi kelegaan. Apalagi bila pertolongannya itu tiba, pasti akan sangat membahagiakan. Mari kita belajar dari kepedulian Allah yang sangat luar biasa pada bangsa Israel lewat kitab Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-38. Kitab Yeskiel yang ditulis pada sekitar 593 sampai 570 sebelum Masehi, tujuannya adalah untuk mendorong kaum terbuang tetap setia kepada Tuhan sehingga ia akan memenuhi janjinya. Tuhan berjanji untuk membawa pulang kaum terbuang ini ke tanah air perjanjian.
Ia berjanji bahwa umatnya akan membangun kembali bait suci dan kota Yerusalem. Jelas sekali bahwa Allah akan memenuhi janjinya itu bukan karena keinginan manusia. Bahkan bukan kehendak manusia, Allah kemudian bertindak. Pada zaman Yehezkiel, Israel dibuang oleh Allah ke tanah asing. Oleh sebab mereka telah menista nama Allah. Mereka telah menduakan Allah. Hati mereka telah menjauh dari Allah. Oleh karena itu Allah menugaskan Nabi Yehezkiel sebagai seorang penjaga bangsa Israel untuk mempersiapkan bangsanya bagi zaman baru. Kita bisa melihat dalam Yehezkiel pasal 36 ini, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, Israel akan mengalami pemulihan luar. Dan ayat 16 sampai ayat 38, Israel akan mengalami pemulihan hati. Bagaimana Allah bertindak bagi bangsa Israel? Pada bacaan kita di Yehezkiel pasal 36 ini berulang kali kita membaca kata aku. Aku yang berarti Allah. Dan setiap kata aku merujuk pada beberapa hal, yakni rekonsiliasi dan pemulihan serta janji berkat. Rekonsiliasi menunjuk pada apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu pencemaran nama Allah. Allah tidak melihat pada apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, tapi lebih melihat dari sisi pemulihannya terhadap bangsa ini. Pemulihan merujuk pada keberadaan bangsa Israel yang mengalami hukuman dari Allah sebagai akibat ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa Israel pada aturan-aturan Allah. Dipulihkan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang bebas. Dipulihkan dari bangsa yang kehilangan martabat menjadi bangsa yang bermartabat. Pemulihan itu terjadi hanya atas kehendak Allah semata, bukan atas kehendak umat. Allah sendiri yang bergerak dan memulai proses pemulihan atas umat. Allah menegaskan bukan demi mereka sehingga masa pembuangan akan berakhir, melainkan atas kekudusan dan terhadap kesuciannya yang telah dicemari oleh bangsa Israel. Maka Allah berinisiatif untuk mengembalikan umat ke tanah mereka. Karena namaku yang kudus engkau cemarkan. Motivasi dan tujuan dominan dalam pemulihan tersebut adalah pemulihan nama Allah yang telah dicemarkan oleh umat. Pemulihan ada di tangan Allah, dilakukan atas inisiatif Allah dan berlaku sebagai hak penuh Allah. Dan umat dipanggil untuk masuk dalam proses pemulihan nama Allah dengan pengakuan atas dosa umat yang telah mencemarkan nama Allah. Pemulihan terhadap umat harus dilihat dalam kerangka pemulihan nama Allah yang kudus. Dengan demikian umat Allah yang dipulihkan diundang masuk ke dalam sebuah kehidupan yang taat dan setia untuk menghormati nama Allah. Taat dan setia menghormati nama Allah berarti tidak hanya sekedar menjalani hidup tanpa tujuan dan makna, melainkan melihat hidup yang sudah dipulihkan sebagai sebuah kehidupan yang sudah diperbaharui untuk tetap menghormati nama Allah. Sebuah bentuk kehidupan yang menjadi kesaksian tentang kudusnya nama Allah. Alasan bagi Allah untuk bertindak adalah untuk dirinya sendiri. Atas namanya. Nama Allah berarti otoritas Allah. Bicara mengenai nama Allah adalah perihal siapa yang bisa melakukan
tindakan ilahi. Tidak ada satupun yang lain. Di alam semesta tidak ada satupun yang dapat mencipta, menebus, dan menyempurnakan selain daripada Allah. Kekudusannya berarti Allah tidak dapat mengingkari sifat-sifat dan kesempurnaannya. Allah tidak pernah meleset dengan segala keputusannya. Ia tidak pernah ingkar. Ketika bertindak, Allah selalu menunjukkan kekontrasannya antara karyanya dan apa yang ia janjikan kepada umatnya. Allah melakukan hal yang tidak mungkin dapat dikerjakan oleh tangan manusia. Ketika ia mengambil keputusan untuk bertindak, apa yang ia kerjakan pastilah benar dan bebas dari kecemaran dosa. Ketika Allah mengumpulkan umat kembali ke tanah air, sesungguhnya ia mau mengingatkan kepada karyanya yang terdahulu. Allah menuntun kaum Yakub dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, berarti tindakan Allah ini sebenarnya membuktikan bahwa ia bertindak demi kekuasaannya. Ia tidak mengingkari apa yang ia telah kerjakan sebelumnya. Tindakan untuk mengumpulkan umatnya kembali hendak mencelikkan, membukakan mata umat bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan tindakannya. Tuhan tidak pernah ingkar janji dan ia tidak pernah gagal atas tindakannya. Jika kemudian Allah menjanjikan tempat tinggal di tanah perjanjian, berarti lengkaplah sudah tindakan Allah. Allah mengingat perjanjiannya, Allah memulihkan umatnya, dan Allah memperbaharui perjanjiannya. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Inilah formulasi yang selalu diulang dalam perjanjian Allah dengan umatnya. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Pemulihan berwujud dalam tindakan individual, pribadi, Allah secara konkret atau nyata. Pada pemulihan ini Allah melakukan penyucian dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan manusia yang baru, secara mendasar ditata kembali. Seperti halnya sekarang ini kita akan memasuki era yang baru. Dalam masa pandemi COVID-19, kita akan memasuki era new normal. Sesuatu yang sudah kita lakukan dalam mengantisipasi, dalam mengatasi masa pandemi COVID-19, pada akhirnya itu tetap kita akan berlakukan sambil kita tetap melakukan aktivitas kita seperti biasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menyucikan umat dari kenajisan berhala mereka yang lalu. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-25. Allah mentahirkan umat dari kenajisan atas penyembahan berhala. Umat kembali menjadi murni dalam relasi spiritual dengan Allah dan tidak lagi mendua dalam penyembahan. Kehidupan beriman mereka haruslah bergantung pada Allah dan bukan pada penyembahan berhala. Kita seringkali manusia saat ini masih terkecoh atau masih terbujuk pada penyembahan-penyembahan di luar penyembahan Allah. Dalam ayatnya yang ke-26, Allah akan menanam hati dan semangat baru pada kehidupan umat dalam proses pemulihan yang dilakukannya. Sebuah kehidupan yang hanya berpaut pada Allah dan tidak tergoyahkan karena apapun yang menggoda dan mempengaruhi kehidupan umat. Allah sendirilah yang akan menjiwai hati manusia dengan roh Allah sehingga umat akan memiliki kekuatan untuk hidup
sesuai dengan ketetapan dan peraturan Allah. Ayatnya yang ke-27. Pemulihan Allah datang dan terjadi disertai janji berkat. Allah bukan hanya datang menyucikan, Allah bukan hanya memulihkan, tetapi Allah memberikan janji berkat bagi umatnya. Umat yang dipulihkan Allah akan mendapatkan berkat yang nyata, yaitu yang pertama, janji kembali diam di negeri perjanjian dengan status umat Allah yang telah diperbaharui dan relasi yang kuat karena Allah menjadi Allah mereka. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-28. Ini menjadi jaminan keselamatan bagi umat. Kemudian yang kedua, mendapatkan sebuah kehidupan dengan tatanan baru di mana umat akan hidup dalam kesejahteraan karena kebutuhan ekonomi mereka dipulihkan oleh Allah. Ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Namun sekali lagi Allah mengingatkan itu semua terjadi semata-mata untuk kekudusan nama Allah. Tindakan Allah membawa pembaharuan. Pembaharuan pertama bersifat moral. Allah yang kudus menghendaki umatnya pun kudus. Maka ia berkehendak agar semua kenajisan dihapuskan dari antara umat. Tanda seseorang menjadi umat perjanjian Allah adalah menjaga kekudusan hidup. Jika Allah yang disembah dan dimuliakan berlawanan dengan paham dewa-dewi bangsa asing, maka Allah pun harus hidup berlawanan dengan gaya hidup bangsa-bangsa kafir. Saudara-saudara, dari apa yang menjadi kehendak Allah yang telah dinubuatkan Nabi Yeskiel bagi umat di tempat dan di saat pembuangan, dan bagi kita yang hidup saat ini, dimanapun berada, dengan realitas apapun yang kita alami, hendaknya selalu kita sadari dan yakini bahwa Allah selalu menyediakan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup baru. Allah begitu mengasihi kita umatnya dan mau mengampuni serta memulihkan kehidupan kita dengannya dan dengan sesama di tengah semesta ini. Mari kita introspeksi diri. Benarkah kita sudah mendapatkan kenyamanan yang sejati dalam kehidupan kita? Apabila belum, mari kita melihat ke belakang tentang kehidupan yang hanya menuai sengsara. Tentang kehidupan yang tidak punya harga dan martabat. Tentang kehidupan kita yang terjajah dan tidak punya kebebasan. Dan hari ini Allah mau ubahkan itu semua. Dan pasti untuk sebuah perubahan dibutuhkan juga komitmen untuk tidak jatuh mengulang kesalahan terdahulu. Banyak orang beranggapan bahwa kalau sekarang saya berbuat salah, kalau sekarang saya berbuat dosa, saya yakin Allah masih memberikan waktu dan kesempatan. Pada akhirnya terulang lagi dengan keyakinan kita yang sama, kita mengulang lagi. Padahal pemulihan yang diberikan Allah kepada kita membutuhkan komitmen untuk tidak mengulang lagi kesalahan terdahulu. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita punya air mineral dalam sebuah botol, air mineral botolan, harga dari air mineral botolan itu tentu kita tahu berapa harga air mineral satu botol. Nilai atau harga dari sebuah botol bergantung dari isinya. Kalau air mineral botolan mungkin harganya sekarang 5.000 atau 6.000. Tetapi ketika air mineral di dalam botol itu kita ganti dengan jus buah,
pasti harganya akan berbeda. Akan menjadi mungkin 10.000 atau 15.000. Kemudian isi dalam botol itu kita ganti dengan madu, maka harga botol itu akan berubah. Harga madu di dalam botol mungkin sekitar 100.000. Tapi jika isi botol itu minyak wangi, maka harganya bisa ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Jadi semua sama-sama botol, tetapi nilainya ternyata berbeda. Isi yang terkandung di dalamnya menentukan perbedaan nilai itu. Begitupun dengan kita. Kita semua sama-sama manusia, tapi yang membedakan kita adalah karakter yang ada di dalam diri kita. Sebagai orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Kristus, orang yang mengikuti ajaran-ajaran Kristus, kita seharusnya memiliki karakter Kristus. Tapi seringkali karakter kita jauh dari karakter Kristus. Masih banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika ia berbuat dosa, melakukan kesalahan, mungkin bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, bertengkar dengan tetangga, mungkin memfitnah orang lain. Kita sadar bahwa itu salah, itu tidak boleh. Tapi orang cenderung berpikir itu urusan pribadi masing-masing. Nanti juga masing-masing yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini cara pikir yang keliru. Kita mesti sadar bahwa apa yang kita akui sebagai sebuah kesalahan, apa yang kita lakukan sebagai dosa, itu bukan semata-mata urusan pribadi. Karena sesungguhnya itu sangat erat terkait dengan kekudusan nama Tuhan yang seharusnya menjadi bagian karakter kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Israel adalah umat pilihan Allah. Karakter sebagai umat pilihan Allah ini sangatlah istimewa. Tapi Israel membuat yang istimewa itu kehilangan nilainya. Allah memilih Israel, tetapi ternyata Israel tidak hanya memilih Allah. Umat Israel mendua hati. Ada Allah, tapi juga ada para Baal. Karena Allah itu kudus, Allah tidak menghendaki umatnya bercabang hati. Oleh sebab itu Allah menghukum Israel. Tuhan memulihkan Israel secara total dan mendasar. Secara total maksudnya seluruh aspek kehidupan Israel dipulihkan. Pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, politik, juga budaya. Sedangkan pemulihan secara mendasar yaitu Allah yang adalah roh membaharui pusat hidup manusia. Hati, batin. Yang terakhir ini yang penting. Sebab tanpa pemulihan yang mendasar hati batin, maka tidak ada pemulihan secara menyeluruh. Hati merupakan pusat kehidupan, pusat perasaan, pusat pikiran. Amsal 4 ayat 23 tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dari hatilah terpancar kehidupan. Hati ibarat sumber mata air. Bila mata air itu kotor, maka kotorlah airnya. Jadi hati inilah yang dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menyucikan, membaharui dan memberkati. Inilah pemulihan Allah atas Israel. Pemulihan Allah terus-menerus berlangsung dalam kehidupan manusia. Penggenapan pemulihan dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus menjadi manusia, menderita, mati,
dan bangkit naik ke sorga. Lalu Yesus mengaruniakan penolong yaitu Roh Kudus supaya hati kita manusia terus menerus dipulihkan, dibaharui oleh Roh Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan dan masih tetap bekerja sampai sekarang dalam hati kita. Tetapi apakah kita membuka hati untuk Roh Kudus atau tidak? Jika Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, maka kita tidak akan dapat memiliki karakter Kristus. Firman Tuhan bagi kita, Yeskiel 36 ayat 22 sampai 38, mengajak kita untuk membuka hati dan kehidupan kita supaya Tuhan memulihkan hati kita. Tuhan dengan kuasa Roh-Nya menyembuhkan hati yang terluka, membersihkan hati yang kotor, membentuk hati yang keras menjadi hati yang selalu bersyukur. Roh Kudus memulihkan hati agar tidak menyimpan kemarahan atau prasangka, apalagi dendam. Roh Kudus memulihkan hati agar tidak ada lagi amarah di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kedengkian. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi dendam. Yang ada adalah bersyukur dan bersukacita. Yang ada adalah hati yang dengar-dengaran. Hati yang menuruti kehendak Tuhan. Hati yang taat. Hati yang setia. Hati yang selalu merindukan Tuhan. Hati yang selalu memikirkan dan melakukan kebaikan. Hati yang selalu giat untuk bekerja dan melayani Tuhan. Hati yang memiliki kemurahan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Hati yang bersih, hati yang baik, hati yang suci, hati yang kudus. Meneladani karakter Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di situasi sulit sekarang ini, pembacaan Alkitab saat ini mengingatkan, mengajak kita belajar dari kehidupan umat Allah di masa lampau. Kita sungguh sangat membutuhkan pemulihan dalam hidup ini. Mari kita berefleksi dan membuka diri untuk memeriksa keberadaan diri kita masing-masing. Kita dipanggil untuk terbuka dan mengakui segala keterbatasan dan dosa kita. Kita dipanggil untuk pemulihan, mengintrospeksi diri kita, melihat kesalahan-kesalahan kita, membuka hati kita untuk dipulihkan oleh Allah, menerima kehidupan yang baru. Apalagi kita akan memasuki masa new normal. Kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Apalagi nanti bila kita diperkenankan untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Beribadah kembali di gereja dengan batasan-batasan yang sudah diatur. Kalau so tahu kita akan beribadah di gereja pakai masker, pakai itu masker. Itu hati yang terbuka menerima new normal. Hati yang terbuka menerima kehidupan yang baru. Kalau sudah tahu bahwa aturannya harus duduk ada jarak, jangan duduk baku dempet. Mari kita patuhi aturan-aturan pemerintah sebagaimana kita mematuhi aturan Allah. Karena itu adalah bukti bahwa kita mau hidup baru. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berefleksi atas diri kita masing-masing. Membuka diri untuk memeriksa keberadaan diri kita masing-masing. Kita dipanggil untuk terbuka dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita dipanggil untuk mengakui segala keterbatasan kita. Tidak perlu malu mengakui salah dan dosa.
Karena Allah selalu menyediakan waktu dan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pemulihan. Semoga kasih Kristus menjadi teladan kita dalam mengisi dan menjalani kehidupan ini sebagai bentuk kita menguduskan dan menghormati nama Tuhan. Semoga Roh Kudus menaungi dan mengarahkan kita semua dalam rencana dan tindakan hidup kita didasarkan pada rasa hormat dan pemulihan akan nama Allah. Kiranya pemulihan disertai berkat Allah memenuhi hidup kita dalam juang untuk melewati badai pandemi COVID-19 ini. Juga juang dan gumul atas badai kehidupan yang lain. Allah akan memulihkan, Allah akan menguatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.